Kamar mandi di rumah Ane ada dua, satu di dekat dapur, satu lagi di belakang, sekalian tempat cuci piring dan cuci baju. Kebetulan atasnya terbuka, jadi dari kamar mandi belakang bisa melihat atap rumah orang, hehe. Gak penting banget ya. Tapi, khusus di tempat mandi, bisa melihat lantai dua rumah tetangga Ane yang dijadikan tempat jemuran. Kebetulan dulu, waktu Ane masih sekolah dasar, SD, Ane gak malu mandi di luar dan kelihatan sama tetangga sebelah kalau lagi di lantai dua. Ya, namanya juga masih anak-anak gitu. Waktu itu, Ane mandi sore sekitar pukul 4 PM. Di tengah acara guyur-guyuran air bak, Ane ngelihat ke arah jemuran tetangga. Pas Ane lihat, ada anak laki-laki yang cuma pakai kolor putih doang, lagi berdiri di dekat tali jemuran tetangga. Mungkin maksudnya mau lihat Ane mandi kali ya, hehe. Tapi Ane gak sampai kepikiran ke sana. Yang Ane pikirin, tuh bocah siapa ya? Karena tetangga Ane gak punya anak pria seumuran itu, ada juga yang seusai Ane tapi badannya gendut dan gak mungkin itu anak tetangga Ane, beda banget. Karena penasaran, Ane terus ngelihatin tuh anak. Si anak dengan ekspresi datar masih aja ngelihatin ke arah Ane. Gak sampai setengah jam, Ane langsung teriak kencang memanggil seluruh orang di dalam rumah. Mama, kakak, kesini cepat, teriak Ane dengan suara yang cempreng. Seketika Mama Ane langsung datang ke kamar mandi belakang. Disusul kakak dan papa Ane juga. Ada apa sih dek? Teriaknya kok gitu banget? Ketinggalan handuk apa? Tanya Mama Ane. Itu MA. Di jemuran tetangga itu. Ada anak kecil lihatin ke adek mulu, ucapku sembari menunjuk ke bocah itu. Mana? Gak ada kok. Itu kan cuma jemuran celana jeans, kata Mama. Gak MA, itu anak kecil, jawabku meyakinkan Mama. Bukan dek, itu jemuran celana. Kamu salah lihat pasti, sahut kakakku. Itu anak kecil kak, pakai sempak, bahasa daerah celana dalam, aja, kembali jawabku terus meyakinkan mereka. Ah kamu ini, ngelihatnya aneh-aneh aja. Ya udah masuk sana, kata papa. Aku langsung masuk ke dalam rumah ditemani mama, papa dan kakakku. Aku gak berani lagi menatap ke jemuran tetangga. Benar kata orang tua, kalau maghrib jangan keluyuran keluar rumah dan Ane baru tahu bahwa itu memang harus dipatuhi. Masih di lokasi yang sama, jemuran tetangga, sayangnya bukan selimut tetangga, hehe. Kebetulan tetangga Ane itu buka warung dan selalu ramai. Saat Ane keluar rumah, tepat maghrib-maghrib, Ane berniat jajan snack. Mata Ane langsung menatap ke arah jemuran tetangga di lantai 2. Betapa kagetnya Ane, ternyata ada penampakan lain. Bukan penampakan bocah kolor putih, tapi pocong. Seumur-umur, baru kali itu Ane ngelihat bentuk asli pocong. Ya, samalah dengan yang kayak di film-film horor, sama persis malah. Untungnya, gak kelihatan ada belatung atau muka seramnya. Si om pocong itu loncat-loncat di tempat, tepat di tempat jemuran tetangga itu. Ane kaget setengah mampus ngelihat si pocong itu, apalagi loncat-loncat. Sambil terus berjalan, Ane memilih menunduk. Karena penasaran, Ane kembali mendongakkan kepala untuk memastikan kalau penglihatan Ane tadi salah. Tapi tetap aja, si pocong masih ada di posisi semula sambil loncat-loncat. Karena Ane sudah yakin dengan penglihatan Ane, jadi Ane gak berani lagi ngelihat ke belakang. Parahnya, Ane gak kabur dari situ, Ane masih terus berjalan ke arah warung tetangga tersebut. Habis Ane jajan, Ane langsung balik ke rumah tanpa berani menoleh ke belakang. Sejak saat itu, Ane kapok keluar rumah waktu maghrib dan hampir 1 tahun lamanya. Kalau lewat rumah tetangga itu atau ke warungnya, Ane gak berani ngelihat ke arah jemurannya. Ruang depan dan ruang tengah rumah Ane gak ada sekat, sedangkan ke dapur dibatasi tembok penyekat ruangan dan ada pintu sambung. Kamar mama Ane di ruang tengah, karena papa Ane sering keluar kota, jadi Ane selalu tidur sama mama Ane. Waktu itu kira-kira sore hari, Ane keluar kamar untuk mengambil air minum di dapur. Sedangkan mama Ane bersiap untuk sholat asyar di dalam kamar. Setelah Ane selesai ambil minum di kamar, Ane menoleh ke arah ruang tamu, kalau dari pintu dapur terlihat ke ruang tengah dan ruang tamu, Ane ngelihat ada wanita berbaju putih yang terbang di ruang tamu Ane. Durasinya cuma sebentar, Ane kira itu mama Ane yang pakai mukena. Waktu Ane masuk kamar, Ane langsung kaget. Ternyata mama Ane lagi sholat. Buset. Jadi, wanita berbaju putih itu siapa?
Ane gak berani keluar kamar dan menunggu mama Ane kelar sholat. Setelah mama selesai sholat, Ane langsung dimarahin sama mama Ane. "Kamu kenapa duduk di dekat mama sholat sih? Udah tahu kamar ini sempit, malah duduk di sini," ucap mama Ane. "Dari tadi mama di kamar aja ya waktu pakai mukena?" tanya Ane meyakinkan diri. "Iyalah, mama kan langsung sholat. Kamu lihat sendiri kan mama baru kelar sholat," jawab mama. "Soalnya tadi adek lihat ada bayangan putih lewat di ruang tamu, gak napak tapi kayak melayang. Adek kira itu mama, makanya langsung ke kamar," lanjut Ane. "Ah, salah lihat kamu kali," ucap mama. Ane hanya diam aja, karena lagi-lagi mama Ane gak percaya dengan apa yang Ane lihat. Gak cuma di ruang depan aja, penampakan juga sering terjadi di dapur. Saat Ane lagi asyik menonton di ruang tengah, pintu sambung ke dapur emang gak pernah ditutup. Sering banget ada yang seliweran mondar-mandir dari dapur ke kamar mandi dalam. Sekali, 2 kali, dan terus-menerus. Sampai-sampai karena keseringan, Ane bilang ke mama kalau ada yang lagi lewat. "Ma, sering banget di belakang tuh mondar-mandir," ucap Ane. "Emang siapa dek yang di belakang?" tanya mama. "Gak ada orang lah Ma." "Ya siapa lagi dong, kalau bukan itu," jawab Ane. Ada 2 kamar belakang dan kedua-duanya dihuni oleh ketiga kakak Ane. Kebetulan kakak pertama Ane masih hidup. Jadi, di rumah masih rame dan personel lengkap, jadi kangen suasana ini, hiks. Kamar kakak pertama Ane biasa digunakan untuk keluar ke halaman. Karena, kalau lewat depan agak ribet ngelewatin perabot ruang tamu. Suatu waktu, pas Ane sendirian mau keluar rumah lewat kamar kakak pertama Ane, sekilas Ane ngelihat ada anak kecil yang ngikutin Ane dari belakang. Waktu Ane menoleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Langsung aja Ane lari keluar kamar itu sekencang-kencangnya. Gila aja, siang bolong masih ada penampakan. Malamnya, waktu Ane tidur, di kamar mama, tapi kasurnya terpisah. Ane ngedengar dengan jelas, ada suara orang lagi ngobrol, seperti suara anak laki-laki kira-kira 2 orang. Suara tersebut berasal dari ruang tengah. Karena posisi kasur Ane jauh dari kasur mama, jadi Ane ketakutan untuk membuka mata dan hanya mendengarkan saja percakapan mereka. Sempat sih Ane ingat-ingat apa yang mereka bicarakan, karena suaranya lumayan besar. Sedangkan kakak-kakak Ane udah molor duluan. Namun paginya, Ane gak ingat sama sekali apa yang mereka obrolin, kayak kehapus gitu ingatan Ane. Waktu ada kakak Ane, langsung aja Ane tanyain apakah mereka yang semalam ngobrol sampai larut malam di ruang tengah. "Kak, semalam ngobrol apaan sih? Seru banget sampai larut malam di ruang tengah," tanya Ane sama kakak kedua Ane. "Ngobrol? Siapa yang ngobrol di ruang tengah? Kami malah udah tidur dari jam 9 malam. Lagian, ngapain ngobrol di ruang tengah?" ucap kakak Ane. "Terus, siapa dong yang ngobrol semalam?" tanya Ane dalam hati. Sebenarnya Ane ingin ceritain bayangan tangan yang ingin mencekik Ane dan kisah horor di kamar mandi. Tapi karena udah malam dan Ane nanti akan ke kamar mandi, Ane jadi parnoan kalau nulisnya malam 2 gini. Jadi Ane akan nulisnya besok pagi aja, hehehe. Kali ini Ane akan bahas soal makhluk besar, yang kata orang indigo, ada di ruang tengah. Sebenarnya Ane tipikal yang gak percaya dengan orang indigo yang punya kelebihan tersebut. Tapi, mereka gak berprofesi sebagai paranormal, bahkan mereka adalah ibu rumah tangga, IRT, dan ada yang punya cucu. Sedikit Ane kenalin aja 2 ibu indigo ini ya. Yang satunya adalah ibu teman kakak Ane, Putra, namanya Tante Jum. Keseharian beliau sebagai tukang urut tradisional, usianya sekitar 50 tahunan, punya 2 anak dan 1 cucu. Karena punya kelebihan, seringkali Tante Jum dimintai tolong untuk bantu pengusiran makhluk halus atau menutup mata batin anak 2 indigo yang belum sanggup untuk melihat dunia lain, salah satunya adalah ponakan Ane. Satunya lagi adalah Mbak Linda, penjahit yang buka usaha di rumahnya. Sebenarnya Mbak Linda ini bukan indigo, tapi roh kakeknya Mbak Linda sering masuk ke tubuh Mbak Linda, gak tahu kenapa Mbak Linda yang dipilih. Kalau sudah gini, Mbak Linda akan ngomong kayak kakek 2. Setelah Ane dipijat sama Tante Jum, beliau bilang kalau Ane harus hati 2. Karena ada penunggu di rumah, yang biasa disebut genderuwo, suka sama Ane. Dia sering ngikutin Ane dan genderuwo itu ada di ruang tengah rumah Ane, tepatnya di daerah TV dan ruang makan. Genderuwo ini kayaknya suka sama kamu dan dia akan menghalangi pria manapun untuk mendekatimu.
Kamu jangan tinggalin sholat, agar tidak diganggu oleh dia, ujar Tante Jum. Oh gitu ya? Emang sih, kalau pacaran paling lama bertahan 1 bulan. Kalaupun LDR, paling sampai 1 tahun aja, itu JG jarang komunikasi. Tapi kalau saya sih percaya kalau jodoh itu di tangan Tuhan. MGKN aja emang belum jodoh sama mantan 2 saya, lagian emang kita sering ada konflik, ujar Ane yang kurang percaya dengan omongan Tante Jum. Iya, jodoh emang di tangan Tuhan. Tapi kita juga perlu berhati-hatikan. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa, kasih tahu Tante aja ya, ucapnya. Pernah suatu waktu, Mama Ane mampir ke rumah Mbak Linda. Orang tua Mbak Linda ini adalah teman akrab Mama waktu di rumah lama, rumah nenek Ane. Kebetulan saat itu Mbak Linda lagi dirasukin kakeknya. Mama Ane diajak ngobrol dan ngebahas tentang Ane. Waktu pulang, Mama Ane ngajak ke rumah Mbak Linda keesokan harinya dan menceritakan sedikit tentang kerasukan Mbak Linda. Karena Ane kurang percaya, Ane gak terlalu menggubris ajakan Mama Ane. Sampai akhirnya, Ane terpaksa ikut Mama ke rumah Mbak Linda. Saat ketemu, Mbak Linda lagi memanggil kakeknya agar tubuhnya dirasukin. Lalu Ane dipanggil untuk menemui Mbak Linda yang udah kerasukan. Ane lupa apa obrolan kami, tapi Ane gak lama bertatap muka sama Mbak Linda, karena Ane emang ngindarin hal-hal mistis kayak gitu. Lalu, Mbak Linda ngajak Mama Ane ngobrol. Ryu itu diikutin oleh genderuwo yang berasal dari rumah kamu. Sekarang genderuwo itu ada di luar rumah ini, karena dia gak bisa masuk ke sini, ujar Mbak Linda. Antara Tante Jum dan Mbak Linda sama sekali gak ada hubungan, bahkan mereka tidak kenal sama sekali. Sejak saat itu, Ane berpikir, apakah benar yang dibilang 2 orang ibu-ibu ini ya? Masa mereka kompakan mau ngibulin dan nakutin Ane? Percaya gak percaya ya? Beberapa hari setelah Ane posting thread tentang horor, tiba-tiba teman Ane, Hari, BBM pagi-pagi. Dia cerita kalau dia mimpi buruk tentang Ane dan Ane harus hati-hati. Karena Ane ngerasa gak ada musuh bebuyutan, jadi Ane bingung harus hati-hati sama siapa. Karena obrolan di BBM gak nuntasin, akhirnya dia nelepon Ane. Hari, Ryu, semalam aku mimpi buruk tentang kamu. Padahal aku baru tidur jam 12 malam, langsung terbangun jam 2 malam karena mimpi buruk itu. Mimpinya gimana sih? Kok kayaknya kamu ketakutan gitu? Hari, di mimpi itu, saya dan Agus lagi bertamu ke rumah kamu, duduknya di teras rumah. Waktu itu kita makan, lalu kamu nyuruh saya bawa piring kotor ke dapur. Waktu saya sudah ke dapur dan akan keluar, saya mendengar ada suara gaduh dari dalam kamar. Kayak suara kamu marah-marah dan barang-barang dibanting gitu. Hari, lalu saya mendekat ke kamar itu dan melihat ada makhluk besar tinggi, berbulu hitam dan matanya hitam berapi-api. Wajahnya sangat jelas saya lihat, bahkan sampai sekarang saya masih ingat gimana bentuk wajahnya yang menyeramkan itu. Terus saya ngapain di dalam kamar itu? Hari, kamu marah-marah gitu, gak tahu marah kenapa. Di dekat kamu ada makhluk itu. Lalu saya bilang ke makhluk itu, jangan ganggu orang di rumah ini, karena ini keluarga saya. Hari, kamar kamu di ruang tengah gak? Kamar aku di belakang. Tapi, dulu waktu SD hingga SMP, kamarku di tengah, sekamar sama mama, tapi beda kasur aja. Kalau dulu kan papa sering kerja keluar kota, jadi bareng mama sekamar. Hari pun menceritakan bentuk rumah saya di dalam mimpinya. Saat masuk ke ruang tamu, ada dinding kamar, lalu di ruang tengah ada kamar di samping kirinya, terus ke arah dapur. Di dalam kamar itulah, dia melihat penampakan tersebut. Gambaran ruang tamu dan ruang tengah sama persis dengan rumah Ane. Padahal, teman Ane belum pernah sama sekali masuk ke ruang tamu dan ruang tengah di rumah Ane. Kalau bertamu, dia lebih suka duduk di teras rumah aja. Kita rencana akan ke tempat ruqyah, untuk antisipasi kalau beneran ada tuh makhluk ngikutin Ane. Tapi karena kita sama-sama, sibuk, rencana itu belum bisa terlaksana. Tapi alhamdulillah banget, Ane belum pernah dan jangan pernah ngelihat tuh makhluk. Bisa shock. Masih saat Ane SMP. Karena Ane sering ngalamin hal-hal aneh di kamar mandi belakang. Jadi Ane lebih milih di kamar mandi dalam rumah. Posisinya di sudut dari dapur belakang. Dulu, pintu kamar mandinya susah dikunci dari dalam. Jadi waktu Ane di kamar mandi, semoga gak berpikir aneh-aneh ya, jarang Ane kunci, cuma tutup aja. Di kamar mandi dalam, ada besi jemuran handuk yang dipasang di dinding kamar mandi.
Bak kamar mandinya ada di depan besi jemuran, sedangkan toilet jongkoknya tepat berhadapan dengan besi jemuran itu. Jarak antara toilet dan besi jemuran itu kira-kira 3 langkah kaki. Di atas toilet jongkok ada lubang ventilasi udara. Jadi, waktu Ane buang hajat di kamar mandi dalam, tiba-tiba dari dinding, di bawah besi jemuran handuk, ada bayangan 2 tangan. Bayangan tersebut seakan mau mencekik dan lama-kelamaan mendekat ke arah Ane. Ane pikir itu bayangan tangan kakak Ane Yegi usil dari lubang ventilasi udara, lalu Ane menoleh ke atas. Tapi Ane rasa gak mungkin, karena ventilasi udara itu tinggi dan untuk membuat pantulan bayangan tangan dari ventilasi tersebut, kakak Ane harus naik pakai tangga yang tinggi. Masih berpikir positif, Ane coba menyamakan posisi tangan Ane dengan bentuk bayangan tangan yang semakin lama semakin mendekat. Tapi ternyata beda. Itu bukan bayangan tangan Ane. Seketika Ane disergap ketakutan yang parah, Ane hanya terdiam ketakutan tanpa bisa berpikir panjang. Lalu, brak! Suara pintu kamar mandi terbuka sampai terhempas ke dinding. Ane langsung menoleh ke arah pintu kamar mandi. Ternyata, mama Ane yang masuk dan mengambil air dari bak. Huf! Lega rasanya, di saat genting seperti ini, ada mama Ane yang langsung masuk ke dalam kamar mandi. Tanpa pikir panjang, Ane bersihin badan dan langsung kabur dari dalam kamar mandi. Setiap Ane mau PUP, Ane hanya bisa menunduk atau memilih ke kamar mandi luar saat siang. Kalau malam, Ane minta temenin siapa saja yang ada di rumah untuk nungguin Ane sampai selesai. Konon katanya, dari penampakan yang selalu berseliwer dari ruang belakang ke kamar mandi, hingga bayangan tangan yang mendekati Ane, ternyata ada kisah di masa lalu yang Ane dengar dari keluarga Ane. Tapi kisah ini juga gak tahu benar gaknya. Dulu, rumah Ane ini ditempati oleh satu keluarga. Sang ayah adalah pekerja keras. Lalu, saat pulang kerja dengan peluh keringat yang membasahi tubuhnya, lelaki ini memilih untuk langsung mandi, karena dia juga merasakan gerah. Saat mandi dengan keringat yang masih membasahi tubuhnya, lelaki itu langsung terserang sakit jantung. Katanya, suhu tubuhnya masih panas, lalu diguyur dengan air di bak mandi yang dingin, terjadinya kontraksi perubahan suhu tubuh sehingga memicu sakit jantung. Dulu kamar ini ditempati oleh kakak kedua dan ketiga saja. Terkadang kalau papa lagi pengen gabung sama anak duanya, beliau juga ikut tidur di sini. Dulu, kamar paling ujung, yang sekarang kamar Ane, adalah garasi mobil. Karena kami gak punya mobil, dari pindah sampai sekarang hehehe, jadi garasi ini dialihfungsikan sebagai kamar tidur. Jadi, waktu itu almarhum papa Ane lagi sendirian di kamar ini untuk melanjutin kerjanya. Jadi, ada kipas angin yang suaranya sedikit berisik karena mesinnya juga udah tuir dan selalu dihidupin saban hari. Malam-malam, saat papa Ane lagi sibuk dengan urusan kerjanya, tiba-tiba ada suara orang mengaji. Suaranya jelas banget, tapi semakin lama semakin mengecil dan mengecil. Katanya sih, kalau semakin mengecil, bukannya jauh, tapi semakin mendekat tuh makhluk yang ngeluarin suara. Karena penasaran, akhirnya papa Ane matiin kipas angin. Tiba-tiba, suara ngaji itu menghilang. Papa Ane segera melihat ke sekitar kamar, tapi gak ada siapa-siapa yang lagi mengaji. Kami semua lagi tidur. Berapa tahun kemudian, saat Papa Ane sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Hal tersebut terjadi sama kakak ketiga Ane. Saat dia tidur dan masih setengah sadar, dia mendengar ada orang yang mengumandangkan suara adzan tepat di samping telinganya. Seketika kakak Ane langsung terbangun dan ke ruang tengah. Dia cerita tentang apa yang terjadi. Mama Ane langsung menyuruhnya untuk sholat dan mengirimkan doa dan yasin untuk almarhum Papa Ane. Kapok nginep di rumah. Saat Papa Ane meninggal, para keluarga berbondong-bondong datang ke rumah untuk mengikuti yasinan 7 hari sampai 100 hari. Ada saudara Ane dari Jakarta juga ikut menginap di rumah Ane dan tidur di kamar Ane. Karena kamar ini gede, jadi mereka disuruh tidur di sini semua. Sebut saja namanya Amran, Ane lupa nama saudara Ane itu, karena jarang banget ketemu, hehehe. Kebetulan saat itu Amran udah mengantuk, sedangkan saudara Ane lainnya masih sibuk bercengkrama. Lalu, Amran masuk ke kamar Ane. Belumlah dia tidur, tiba-tiba ada sosok pria menggunakan baju kerajaan, kayak prajurit kerajaan lengkap dengan tongkatnya, datang dari arah dinding lalu berlari melayang dan menembus dinding ujung kamar. Sontak,
Amran langsung ngacir terbirit-birit keluar kamar dan memilih menginap di rumah Tante Ane yang cuma beda RT aja, sama lorong. Ada juga teman kakak Ane yang tiba-tiba kesurupan setan wanita dan tertawa cekikikan. Saat pergantian tahun 2015 lalu, ponakan Ane juga ngelihat ada tante baju putih, bahasanya, masuk menembus dari depan kamar masuk ke kamar Ane. Saat itu kakak, istrinya, ketiga anaknya dan teman-teman kakak Ane lagi bakar-bakar jagung di halaman. Waktu ponakan Ane bilang gitu, semuanya pada ngacir masuk ke kamar tengah. Ane saat itu lagi kerja Rodi, hehe. Jadi waktu Ane pulang, langsung diceritain kayak gitu sama istri kakak Ane. Ya, gak tahu ya, itu si Mbak yang nangkring di pohon pisang depan rumah Ane. Atau Mbak yang akan Ane ceritain ini neh. Masih konon katanya ya. Yang tinggal di rumah ini dulunya juga ada seorang wanita, gak tahu Ane ceritanya dia udah berkeluarga atau gimana. Mungkin karena ada masalah atau frustasi, Ane juga gak ngerti. Dia akhirnya bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar tengah, kamar kakak Ane. Mungkin juga, yang Ane lihat dulu, Mbak baju putih melayang di ruang tamu adalah dia juga. Wallahualam. Malam itu, listrik padam di kampung Ane, posisinya Ane lagi di ruang tengah sama Mama Doang berdua. Kedua kakak Ane lainnya masih warawiri di kampung sebelah. Di ruang tengah, tepatnya ruang makan, ada lemari jati lama peninggalan nenek Ane yang dihibahin ke Mama Ane. Itu lemarinya pakai kaca, jadi biasa untuk narok makanan. Waktu itu, Ane ngerasa kelaparan banget. Lagi gelap-gelapan gitu, penerangan hanya lilin doang. Waktu Ane mau ambil makanan di dalam lemari itu, Ane melihat penampakan almarhum kakak pertama Ane yang terpantul di kaca lemari tersebut. Sontak Ane terdiam, namun penampakan itu hanya sekilas dan langsung menghilang. Kejadian lainnya juga sama, kebetulan lagi mati lampu, hehehe. Ane lagi berdua dengan Mama di kamar tengah. Kebetulan dipan kayu itu tepat berada di belakang pintu masuk. Penerangannya juga hanya lilin doang dan kami berdua menghabiskan malam itu, sebelum mengantuk, dengan bercerita. Tiba-tiba, muncul sosok almarhum Papa Ane, jelas banget di tengah penerangan yang seadanya. Penampakannya sama persis kayak Papa Ane. Rambut ikal, baju hitam tangan panjang yang digulung sampai otot lengan atas, celana hitam. Namun sayang, penampakan itu hanya sekilas dan Ane langsung cerita sama Mama. Mi, tadi barusan ada Papa masuk ke dalam kamar. Mama, serius kamu dek? Di mana? Mi, tuh, di dekat pintu, pakai baju serba hitam. Mama, terus, di mana sekarang? Mi, ngilang. Ponakan Ane, yang Ane ceritain sebelumnya, yang mata batinnya ditutup, juga kayaknya sering melihat Papa Ane. Apalagi tiap Ane nanya, di mana opanya? Mi, dek, di mana opa toh? Sapaan buat Papa Ane. Ponakan Ane, tuh di atas. Sambil nunjuk ke atas langit-langit kamar Ane. Langsung saja Ane terdiam dan ngerasa ngeri. Namun, karena terbiasa dengan jawaban dia seperti itu, jadi Ane gak takut-takut amat. Dari dua saudaranya, dia emang kayaknya yang nurunin bisa ngelihat penampakan deh. Ane juga pernah ngelihat sosok berbaju putih yang berdiri tepat di belakang Mama Ane. Saat itu Mama Ane lagi menjahit di ruang tengah. Sosok putih tersebut sekilas tingginya ya kayak almarhum Papa Ane juga sih. Itu Ane ngelihat waktu Ane masuk rumah dari pintu depan dan langsung ngelihat tuh penampakan. Untungnya cuma beberapa detik doang. Lalu Ane langsung ceritain lagi sama Mama. Mi, barusan ada yang ngeliatin Mama ngejahit loh. Mama, ngeliatin? Siapa dek? Di mana? Mi, baju putih, di belakang Mama persis. Ya gak tahu siapa. Hantu kali.